Coba jujur deh, menjelang hari raya gini, apa sih yang paling bikin kalian deg-degan? Nungguin THR turun? Atau ngeri ngelihat story teman-teman yang udah pada mulai unboxing hampers estetik? Kalau kalian pilih yang kedua, welcome to the club. Kalian nggak sendirian. Bayangin, kita capek-capek kerja, narik di jalanan tiap hari sampai punggung mau patah, pas THR cair, duitnya numpang lewat doang. Buat apa? Buat beli sekotak kue kering, yang padahal rasanya ya gitu-gitu aja, cuma menang di keranjang rotan sama pita cantiknya doang. Dan anehnya, kita rela ngirim itu ke temen yang, jujur aja, kondisinya juga sama-sama lagi mumet mikirin cicilan atau harga kebutuhan pokok yang makin gak ngotak. Pertanyaannya, kok bisa kita yang sama-sama lagi struggle ini malah saling neken satu sama lain pakai tradisi tukeran parcel? Nah, disinilah otak kita sebenarnya lagi dihack abis-abisan sama sistem. Pernah dengar nama Thorstein Veblen? Dia ini sosiolog klasik yang ngenalin konsep conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kalau pakai bahasa tongkrongan warkop, teori ini tuh ibarat lo beli es kopi susu mahal di cafe elit, padahal kopi saset di warkop rasanya 11-12. Yang lo beli itu bukan kopinya guys, tapi wadahnya biar pas diposting ke sosmed, lo kelihatan mentereng dan masuk di circle lo. Sama persis kayak hampers, kita nggak peduli sama isi kuenya, kita cuma lagi bayar pajak gengsi ke industri retail raksasa yang sengaja nyiptain standar palsu ini. Ini masalah makro yang nyekek dompet mikro kita. Perusahaan packaging untung miliaran, sementara kita ngandelin pay letter buat nambal kebutuhan dapur. Kalau kalian ngerasa ini nggak masuk akal dan kalian capek pura-pura kaya di momen yang harusnya fitri ini, jangan di-skip video ini. Karena kita bakal bedah tuntas siapa sebenarnya dalang di balik kartel silaturahmi ini dan gimana caranya kita bisa keluar dari jebakan Batman ini tanpa harus kehilangan teman. Coba deh, kalau kita ditanya, kenapa sih lu ngirim hampers? Jawaban template kita pasti, ya namanya juga ngasih bro, tanda sayang, tanda kedewasaan, sekalian nyambung silaturahmi. Masuk akal sih. Sayangnya, itu cuma ilusi manis yang ditanamkan ke kepala kita. Realitanya, kita ini bukan lagi ngasih tanda sayang. Kita lagi dipaksa bayar pajak estetika. Gini deh, mari kita bedah isi hampers harga 300.000 yang kemarin lo beli pakai sisa gaji bulan ini. Isinya apa? Paling 2 toples nastar sama putri salju kan? Kalau lo beli kue itu kosongan di pasar kue subuh atau bikin sendiri, modalnya paling banter 60.000. Tapi begitu itu kue masuk ke keranjang rotan estetik, boom! Harganya meroket 300%. Ditambah pita emas mengkilap, tile jaring-jaring, sama kartu ucapan yang diprint pakai font kaligrafi yang susah dibaca itu. Lo sadar nggak sih? Lo tuh bukan beli kuenya, lo beli kardusnya. Di titik ini, secara makro, korporasi retail besar dan industri packaging lagi pesta pora. Laba kuartalan mereka bisa melonjak gila-gilaan tiap musim liburan. Mereka meraup untung dari ilusi kemewahan ini. Sementara secara mikro, lo, gue, Gen Z, dan pekerja kantoran yang gajinya pas-pasan, dompetnya makin berdarah-darah. Udah capek shift malam, uang lemburannya habis buat nebus gengsi keranjang rotan. Seorang filsuf dan sosiolog Prancis, Jean Baudrillard, pernah ngejelasin fenomena ini lewat teorinya yang namanya nilai tanda atau sign value. Kalau pakai bahasa tongkrongan warkop, teori ini tuh ibarat lo beli kaos polos di pasar kaget harganya 30.000. Adem dipakai, fungsinya dapat buat nutupin badan. Tapi, begitu kaos polos yang bahannya persis sama itu ditempelin satu logo brand hypebeast di dadanya, harganya mendadak jadi 1 juta rupiah. Pertanyaannya, orang yang beli kaos 1 juta itu, apakah dia beli benangnya? Enggak bos, dia beli logonya. Dia beli nilai tanda supaya kalau nongkrong dia diakuin sebagai anak skena yang mapan. Nah, hampers liburan itu ya persis kayak gitu. Kita nggak beli fungsi kuenya buat dimakan, kita beli nilai tanda kemasannya. Kita bayar mahal demi sebuah status. Gue orang yang dermawan, finansial gue stabil kok. Lihat nih, gue bisa ngirim parcel gede ke kalian. Padahal mah aslinya, di balik status itu, kita nyeduh mie instan di akhir bulan gara-gara duitnya ludes buat beli itu kardus estetik.
Iya sih, pas temen lo nerima dan ngepost di IG story, wah thanks ya Besti hampersnya, itu rasanya emang happy banget. Dopamin lo naik. Tapi guys, validasi story IG itu umurnya cuma 24 jam. Sementara, tagihan pay letter yang lo pakai buat beli hampers itu, umurnya bisa 6 bulan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sebagai anak kosan, Gen Z, atau pekerja kantoran yang udah sadar kalau kita ini cuma dikibulin sama pita mahal, kenapa kita tetap ngerasa berdosa, pelit, atau takut diasingkan kalau kita mutusin buat berhenti ngirim hampers tahun ini? Ternyata, ada satu tombol psikologis di otak kita yang emang sengaja dibajak sama sistem, dan ini jauh lebih horor dari sekedar urusan keranjang. Sering gak sih dengar temen ngomong gini pas ngirim parcel? Ah, santai aja bro, gue murni ikhlas kok bagi-bagi rezeki, nggak ngarep dibales. Ikhlas dari Hong Kong. Coba deh jujur, pas tiba-tiba ada ojol atau kurir nganterin kotak hamper segede gaban ke depan pintu kosan lo, reaksi pertama lo apa? Seneng? Atau panik? Pasti panik kan? Otak lo langsung loading mikir, mampus, saldo m-banking gue sisa 150.000 buat makan seminggu. Ini ntar gue balasnya pakai apa ya? Nah, rasa panik dan gak enak hati ini sebenarnya bukan karena lo aslinya pelit guys, tapi karena ada tombol rahasia di psikologi manusia yang lagi dipencet. Psikolog terkenal Robert Cialdini dalam bukunya ngejelasin fenomena ini sebagai The Rule of Reciprocity, alias hukum timbal balik. Biar gampang dicerna, kita pakai analogi tongkrongan aja. Bayangin, lo lagi nongkrong di warkop, tiba-tiba temen lo nyodorin rokok sebatang, atau neraktir gorengan. Lo ambil kan? Besoknya pas lo nongkrong lagi bareng dia, otomatis di alam bawah sadar lo ada perasaan berutang. Lo ngerasa wajib buat ngasih balik, nawarin rokok atau kopi. Kalau enggak, lo ngerasa nggak tahu diri. Nah, budaya tukeran hampers ini adalah versi brutal dari nawarin rokok tadi. Saat lo dikirimin keranjang seharga 300.000, lo otomatis ngerasa ditodong buat bales dengan harga yang minimal sama. Disinilah petakannya dimulai. Secara makro, lo bisa cek data Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Tiap menjelang liburan hari raya, grafik penggunaan pinjol dan pay letter itu meroket tajam nembus triliunan rupiah. Dan tebak, duit triliunan itu lari kemana? Ke industri fintech dan perusahaan retail tadi. Mereka panen raya dari utang kita. Sementara secara mikro dampaknya apa? Yaitu tadi, fenomena lebaran jalur pinjol. Lo rela ngutang demi beli kardus berhias pita, biar nggak dibilang kere di circle lo. Bayangin guys, kita capek kerja shift-shiftan, dimarahin bos, makan siang rela di-skip atau diganti promak. Pas THR cair, duitnya numpang lewat doang buat bayarin bunga pay letter. Ini gila sih. Kita yang sama-sama lagi berjuang di kerasnya ekonomi, malah saling menyandara satu sama lain pakai bingkisan. Temen lo maksain ngirim karena gengsi, terus lo maksain ngutang buat bales juga karena gengsi. Kita cuma saling oper beban cicilan atas nama silaturahmi. Kalau dipikir-pikir pakai akal sehat, aneh banget kan? Kalau kita sama-sama miskin dan cuma saling nyiksa dompet, pertanyaannya, siapa dalang yang mendesain semua ini? Karena ternyata, masalahnya bukan cuma di perusahaan packaging atau pinjol, ada kartel yang jauh lebih besar, yang diam-diam udah ngebajak dan mengkapitalisasi tradisi luhur agama dan budaya kita selama puluhan tahun. Pertanyaannya sekarang, kalau kita, sebagai anak kosan, Gen Z, atau pekerja kantoran, udah sadar kalau kita ini cuma dikibulin sama pita mahal, kenapa kita tetap ngerasa berdosa, pelit, atau takut diasingkan kalau kita mutusin buat berhenti ngirim hampers tahun ini? Ternyata, ada satu tombol psikologis di otak kita yang emang sengaja dibajak sama sistem, dan ini jauh lebih horor dari sekedar urusan keranjang. Mungkin di titik ini ada yang ngebatin, lu lebay bang, dari zaman kakek nenek kita juga udah ada tradisi rantangan ke tetangga. Ini kan cuma versi modernnya aja. Kelihatannya doang sama, tapi kalau dibongkar, ini beda server guys. Rantangan zaman dulu itu berbagi kelebihan masakan rumah. Hampers sekarang, lo bela-belain ngutang dan kelaparan, padahal lo sendiri lagi kekurangan. Gue paham banget capeknya. Kita kerja banting tulang, niatnya abis lebaran pengen benerin atap kosan yang bocor, atau nambahin biaya berobat nyokap di kampung, duitnya malah nguap dipaksa beli kardus berhias pita. Kenapa tradisi suci yang niatnya nyambung silaturahmi ini jadi berasa kayak transaksi bisnis yang nyekek leher? Jawabannya ada di satu konsep ngeri, komodifikasi budaya. Filsuf Jerman dari Mazhab Frankfurt, Theodor Adorno,
pernah ngebongkar habis fenomena ini lewat teorinya yang disebut industri budaya atau culture industry. Intinya, kapitalisme itu pintar banget nyari celah buat jualan. Kalau pakai bahasa tongkrungan, teori Adorno ini ibarat lo biasa main bola plastik di tanah lapang deket rumah. Dulu gratis, seru, ketawa-ketiwi modalnya care doang. Terus tiba-tiba ada EO tajir datang, lapangannya dipagerin. Lo tetap boleh main bola sama teman lo di situ, tapi lo sekarang diwajibin pakai sepatu pool harga jutaan dan bayar tiket masuk. Main bolanya mah tetap sama. Tapi sekarang udah ada harga tiket masuk, alias HTM, buat sekadar nongkrong sama teman sendiri. Lo yang nggak punya duit, akhirnya tersingkir dari pergaulan. Nah, silaturahmi liburan kita juga digituin, bro. Dulu lo silaturahmi modal datang pakai sendal jepit, duduk di karpet, ngobrol ngalor ngidul sambil disuguhin sirup. Gratis dan tulus. Sekarang, perusahaan raksasa masuk. Lewat iklan di TV dan sosmed, mereka ngebajak tradisi ini dan bikin aturan baru. Silaturahmi lo belum sah dan kurang afdol kalau belum ngirim kotak premium dari toko kami. Secara makro, ini adalah penjajahan budaya. Nilai spiritual keagamaan dan budaya komunal kita secara paksa diubah jadi ladang cuan triliunan buat segelintir konglomerat. Sementara secara mikro, dampaknya ngeri banget. Relasi pertemanan kita jadi sekadar transaksi materialistik. Persahabatan diukur pakai nominal barang, bukan dari rasa empati. Lo nggak dinilai dari seberapa lo peduli pas temen lo lagi down nyari kerjaan, tapi lo dinilai dari seberapa gede keranjang rotan yang lo kirim pas tanggal merah. Sinting nggak sih? Ini adalah puncak terornya, guys. Kita diajarin buat takut dicap ansos, pelit, atau lupa temen, demi ngelarisin dagangan kartel Ampers yang padahal nggak peduli sama hidup lo. Kalau kita biarin gengsi ini menang, siksaan bayar cicilan bakal terus terulang tiap tahun, bikin dompet kelas pekerja makin kering kerontang. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa keluar dari matriks gengsi ini? Gimana caranya kita tetap bisa jaga silaturahmi tanpa harus ngorbanin kewalasan dompet dan terhindar dari cep pelit? Jawabannya butuh satu keberanian radikal. Jadi, gimana caranya kita keluar dari matriks gengsi ini? Jawabannya ternyata bukan dengan cara musuhin temen atau jadi antisosial, guys. Tapi dengan satu keberanian radikal yang sebenarnya sederhana banget. Jujur. Berani jujur. Bilang ke lingkaran pertemanan lo, bro, sorry banget. Tahun ini gue skip ngirim hampers dulu ya. Duitnya mau dipakai buat nambahin bayar semesteran, atau mau dipakai buat benerin motor. Gue paham banget. Kedengarannya gampang, tapi ini butuh mental baja. Ada rasa takut diasingkan, takut dianggap pelit, atau takut dibilang kere. Tapi coba deh pikir pakai logika sehat. Temen yang beneran tulus, sahabat yang beneran care, nggak akan pernah ninggalin lo cuma gara-gara lo nggak ngirim sekotak nastar estetik yang dibungkus keranjang rotan mahal. Di era sosmed yang serba palsu ini, keberanian untuk jujur tentang kondisi ekonomi lo itu adalah sebuah kemewahan. Itu yang disebut radical honesty atau kejujuran radikal. Kalau pakai bahasa tongkrongan warkop, teori ini ibarat lo nongkrong di warkop. Lo nggak perlu pura-pura pakai jas bermerek buat mesen Indomie saset kan? Di warkop, lo safe jadi diri sendiri. Nah, persahabatan sejati harusnya kayak gitu, bos. Bukan panggung sandiwara di mana kita harus ngenyek dompet demi ngebeli pita estetik agar diakui. Kita paham kok capeknya. Kita paham capeknya pura-pura stabil secara finansial di hadapan sistem makrokapitalisme yang terus-terusan nuntut kita konsumsi barang mewah yang sebenarnya kita nggak butuh. Buat pelajar, mahasiswa, Gen Z, dan pekerja kerah biru, dengerin baik-baik. Nggak apa-apa sesekali terlihat kalah di mata pergaulan sosmed. Nggak apa-apa kalau tahun ini nggak ada update unboxing hampers di story lo. Lebih mulia lo bayar kontrakan tepat waktu atau beliin susu buat adek lo di rumah, daripada lo nekat gesek pay letter demi kirim nastar ke bos lo yang gajinya udah puluhan juta itu. Tuhan juga paham niat tulus lo buat nyambung silaturahmi. Nggak perlu divalidasi pakai pita emas atau kardus premium bikinan pabrik kapitalis. Jadi, di momen yang fitri atau akhir tahun ini, mari kita sama-sama normalisasikan silaturahmi jalur kejujuran. Normalisasikan silaturahmi yang memanusiakan dompet kita sendiri. Datang ke rumah temen bawa badan dan niat baik aja udah lebih dari cukup. Hadiah terbaik buat temen yang lagi susah itu adalah kuping lo buat dengerin keluh kesah mereka. Bukan nastar 300.000 hasil utang pinjol.
Akhir kata, video ini nggak bermaksud nyalahin tradisi tukeran parcel. Kalau lo punya rezeki lebih dan ikhlas ngasih, silahkan. Tapi jangan sampai tradisi ini membunuh kebahagiaan lo sendiri. Prioritasin kebahagiaan diri lo dan keluarga inti lo dulu. Selamat menjaga silaturahmi sejati, tanpa perlu tercekik gengsi. Gue pengen dengar cerita kalian. Coba deh jujur di kolom komentar. Pernah nggak sih kalian dapat hampers mewah, tapi dalam hati mikir, ya elah bro, mending mentahannya aja buat nambahin beli token listrik. Atau ada yang pernah kepaksa ngutang demi gengsi lebaran? Tumpahin unek-unek kalian. Mari kita normalisasikan silaturahmi jalur kejujuran di channel ini. Gue tunggu di komentar.